Poin berikutnya yang kita akan bahas adalah pembahasan tentang tabani. Apa itu tabani? Pembahasan tentang tabani itu dibahas juga di dalam kitab Saksiyah yang kedua. Jadi tabani itu, saudara, itu ada dua konteks. Ada tabani negara dan ada tabani individu. Itu. Juga ada tabani jamaah. Ya. Sebenarnya yang kita bahas dalam konteks tabani di sini, kita bisa masuk tiga-tiganya. Kenapa perlu tabani? Jadi begini, reasoningnya itu. Ketika kita bicara tentang hukum terikat dengan hukum syara, bagaimana hukumnya? Wajib. Jadi hukum terikat dengan hukum syara itu hukumnya wajib. Pertanyaannya, hukum syara yang mana? Nah, gitu. Ya kan? Karena hukum syara dalam satu perkara itu bisa lebih dari satu. Ya kan? Menurut masing-masing orang. Tapi kalau hukumnya Allah itu satu. Hanya saja hukum Allah bagi setiap orang itu bisa berbeda. Contoh misalnya ya, tadi kita bicara tentang wudhu saja. Yang membatalkan wudhu itu menurut imam madhab itu bisa berbeda-beda. Padahal poinnya satu, membatalkan wudhu. Jadi kalau ditanya berarti hukum syaraknya banyak dalam satu kasus ini. Banyak menurut masing-masing. Menurut madhab, misalnya contoh, menyentuh. Bagi madhab Syafi'i, ya, menyentuh perempuan bagi madhab Syafi'i batal wudhunya. Madhab Hambali tidak. Hanafi misalnya batal kalau disertai dengan syahwat, misalnya gitu. Nah ini contoh, berarti hukum syara menurut masing-masing tadi itu bisa berbeda. Tetapi kalau ditanya hukum Allah itu cuma satu. Cuma satu hukum Allah. Versi A beda dengan versi B. Versi B beda dengan versi C. Paham? Nah ini. Ya, nah. Kita ini baik sebagai mujtahid maupun sebagai muqallid itu tidak punya pilihan kecuali harus mengadopsi satu hukum Allah. Karena kita akan melakukan amal dan amal itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Berarti kita harus punya satu hukum Allah menurut kita. Masing-masing mujtahid tadi itu juga punya satu hukum Allah bagi masing-masing. Meskipun kita melihat, oh berarti ini ada 3 hukum syara. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak. Itu berarti hukum syara di mata kita bisa lebih dari satu menurut masing-masing. Tetapi hukum Allah bagi kita masing-masing adalah satu. Kenapa hukum Allah cuma satu? Karena kita harus melaksanakan amal sesuai dengan hukum Allah. Kita akan mempertanggungjawabkan amal sesuai dengan hukum Allah. Dan hukum Allah bagi kita tidak boleh lebih dari satu. Tapi faktanya di luar itu ada, ya, versi ini beda dengan versi ini beda dengan versi ini. Paham ya? Dari situlah maka kita harus menentukan mana nih yang kita yakini berdasarkan ghalabatud kita sebagai hukum Allah bagi kita. Paham? Misalnya, Anda dihadapkan misalnya wudhu tadi, dalam kasus wudhu tadi. Anda mau pilih yang mana hukum Allah bagi Anda? Nggak boleh dong semuanya. Giliran misalnya kalau pas lagi apa nanti pakai hukum ini, giliran apa pakai hukum ini. Itu namanya talfik. Apa? Talfik itu mencampur aduk. Gitu. Nah, kalau talfik seperti ini akan menimbulkan kekacauan di dalam hukum. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nah, karena itu Anda harus konsisten. Mengambil hukum Allah tadi, yang satu tadi, Anda harus konsisten. Supaya apa? Tidak terjadi kekacauan. Itu.
Nah, itulah mengapa kita wajib mengadopsi hukum syara. Jadi hukum mengadopsi hukum syara itu adalah wajib sebagai apa? Bagian dari tabanni, sebagai bagian dari keterikatan kita kepada hukum syara. Karena hukum terikat dengan hukum syara itu adalah wajib, maka kita tidak mungkin bisa terikat dengan hukum syara kecuali kita harus menentukan satu hukum Allah bagi kita. Disitulah maka tabanni itu hukumnya wajib. Ya kan? Apakah kita mujtahid yang beristihad sendiri ataukah kita taklid kepada orang lain, itu namanya mentabani, mengadopsi hukum. Kita mengambil hukum satu hukum Allah bagi kita. Gitu. Untuk menjadi pedoman atau patokan kita. Jelas? Nah, kedua yang harus antum pahami ya, itu tadi konteks tabani untuk individu per individu. Ya, individu per individu. Nah, sekarang ada kalanya tabani itu dilakukan oleh jamaah. Misalnya Hizbut Tahrir itu mengadopsi hukum tertentu. Kenapa harus diadopsi hukum tertentu? Itu untuk menyatukan baik itu pandangan, gerak, ya, dan juga menjadi identitas jamaah tadi. Termasuk itu yang kemudian kita sebut sebagai rabitah, ikatan yang mengikat di antara mereka. Karena apa? Ada yang ditabani, ada kesamaan. Maka kemudian organisasi atau jamaah tadi mengadopsi hukum Allah tertentu untuk kemudian diadopsi oleh anggotanya. Sebagai apa? Ikatan di antara mereka. Memiliki kesamaan. Jadi kalau ini, oh ini berarti anggota. Ini berarti syabab. Oh ini bukan. Karena dia pikirannya tidak seperti yang ditabani. Begitu caranya. Paham? Maka tabani dalam konteks jamaah juga wajib. Nah, yang ketiga adalah tabani dalam konteks negara. Pada level negara, pada level jamaah punya spektrum yang berbeda dengan level negara. Negara itu tidak mengadopsi semua hukum sebagaimana jamaah tadi, karena jamaah punya kepentingan untuk membangun, mewujudkan negara, maka dia mengadopsi hukum yang dibutuhkan. Demikian juga negara tidak akan mengadopsi semua hukum A sampai Z, tidak. Hal-hal yang tidak diperlukan, ya diperlukan, tapi hal-hal yang diperlukan dia akan adopsi. Nah, pertanyaan yang muncul begini, bagaimana kalau terjadi, ini kan masing-masing ada taban, individu, jamaah, negara. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau di antara tiga taban ini tabrakan? Tabrakan, ya kan? Tabaninya negara, tabrakan dengan tabaninya individu, atau tabaninya negara, tabrakan dengan tabaninya jamaah tadi. Bagaimana kalau terjadi seperti itu? Nah ini, itu dibahas di dalam kitab Sahih yang kedua. Ya, kalau terjadi tabrakan seperti itu, maka saudara sekalian, ini yang saya ingin jelaskan. Jadi di dalam tabani itu, misalnya negara mengadopsi hukum. Kalau negara itu mengadopsi hukum, maka jamaah maupun individu wajib untuk terikat dengan tabaninya negara. Kenapa? Amrul imam nafidun dohiran wabatinan. Perintahnya imam itu wajib dilaksanakan secara zahir dan batin. Itu alasannya. Itu kaidah usulnya. Gitu. Nah, jadi saudara sekalian, ketika negara mengadopsi, ya, terus bagaimana kalau tabrakan dengan adopsinya jamaah tadi? Atau tabrakan dengan adopsinya individu tadi? Maka begini cara mengkompromikan. Tabani itu ada yang terkait dengan tanfid, pelaksanaan. Ada tabani itu terkait dengan apa? Terkait dengan dakwah wa ta'lim. Nah ini. Jadi begini, orang mengadopsi itu ada yang mengadopsi untuk dikerjakan. Ada yang orang mengadopsi itu adopsi untuk apa? Dia pelajari, dia dakwahkan. Itu
mengadopsi juga. Ya. Nah, kalau nanti misalnya khilafah ini berdiri, terus khilafah itu mengadopsi hukum tertentu, lalu ada madhab-madhab kelompok-kelompok yang punya tabani masing-masing. Bagaimana caranya menyatukan begini nih? Nah, di situ yang saya ingin sampaikan, maka posisi tabani negara itu adalah dalam posisi tanfid. Dalam posisi dilaksanakan. Jadi semua warga negara mau madhab apa saja dalam konteks tanfidnya wajib mengambil tabaninya negara. Tanfid. Tetapi jamaah atau individu tadi tidak dilarang untuk apa? Menyampaikan. Untuk apa? Mempelajari. Untuk apa? Meyakini. Enggak apa-apa. Maka ketika nanti khilafah berdiri, individu-individu yang punya pandangan, punya madhab, punya pendirian yang berbeda dengan khalifah nggak apa-apa. Ya, mereka masih dibolehkan untuk mengajarkan fikih Syafi'i, fikih Maliki, fikih Hambali, fikih Hanafi. Silakan. Meskipun mungkin berbeda dengan tabaninya negara, nggak apa-apa. Tetapi negara ketika mengadopsi sebagai entah itu konstitusi atau sebagai perundang-undangan, maka semua wajib menjalankan itu. Jadi pada aspek menjalankannya, semuanya wajib menjalankan. Tapi mereka tidak dipaksa untuk mengadopsi dalam konteks apa? Mendakwahkan, dalam konteks meyakini, dalam konteks mempelajari, boleh. Nah, itulah yang harus dipahami. Faham di sini? Kebayang ya? Artinya apa? Ketika nanti khilafah itu ada, khilafah tidak akan memberangus madhab, khilafah tidak akan memberangus kelompok, ya, yang berbeda pandangannya dengan khalifah. Khilafah nggak akan, termasuk individu-individu yang punya tabani yang berbeda dengan negara, nggak akan diberangus oleh khalifah, oleh khilafah. Itu, ya, bukti bahwa di dalam sistem khilafah toleransi, ya, terhadap sesama muslim, termasuk juga non-muslim, itu betul-betul dijaga dengan begitu luar biasa. Paham ya? Nah, ini konteks yang antum harus pahami. Jadi kadang-kadang kan orang sering bertanya begitu. Wah, nanti kalau khilafah itu menerapkan syariat Islam, berarti yang lain akan diberangus. Nah, ini yang coba sekarang dimonsterisasi. Monsterisasi. Jadi nanti kalau Hizbut Tahrir berhasil menegakkan khilafah, maka kelompok-kelompok lain akan dibabat semua yang berbeda dengan dia. Itu berarti dia tidak paham tentang tabani tadi. Ya, tidak paham tentang tabani. Padahal tabani dalam pandangan Hizbut Tahrir itu jelas, deskriptif, detail, ya, dan apa yang tadi sudah disampaikan itu justru, ya, bisa menyangkal semua tuduhan-tuduhan tadi itu, bisa membersihkan tuduhan-tuduhan semuanya tadi. Nah, ini paham ya? Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, ketika nanti khilafah itu berdiri, pertanyaannya, hukum atau apa saja yang akan ditabani? Nah, ini pertanyaan berikutnya. Apa saja yang akan ditabani? Kuncinya adalah bahwa tabani bagi negara itu wajib dalam konteks untuk menegakkan sistem tadi. Di luar itu hukumnya tidak wajib. Ya, tidak wajib. Misalnya contoh, apakah dalam perkara akidah itu wajib ataukah tidak? Tidak. Ya, kecuali dalam perkara-perkara tertentu. Gitu. Yang memang itu dibutuhkan. Misalnya contoh begini. Ketika kita bicara tentang akidah. Kalau dalam perkara akidah umat ini sudah bisa. Mereka itu tanpa ditabani sudah bisa. Maka sebenarnya negara tidak perlu. Tetapi negara perlu untuk mengadopsi itu dalam konteks yang memang dibutuhkan untuk mengatur. Misalnya contoh, akidah yang ditabani
adalah akidah yang dipakai sebagai pondasi untuk apa? Menjalankan roda negara atau pemerintahan. Nah, misalnya ketika ada perkara yang terkait dengan masalah penyimpangan terkait akidah, kalau ini tidak diadopsi maka itu akan menjadi sumber penyimpangan. Contoh penggunaan dalil. Dalil yang dipakai atau yang diadopsi oleh negara itu adalah bahwa akidah harus dibangun dengan dalil yang qat'i misalnya. Ini diadopsi oleh negara. Kenapa perlu diadopsi? Karena ini akan menentukan, misalnya contoh sekarang muncul kasus kafir mengkafirkan, sesat menyesatkan. Misalnya yang ini mengatakan ini sesat ini kafir ini. Gara-gara masalah furu', gara-gara masalah dalil doni. Ini tidak akan terjadi kalau negara mengadopsi bahwa dalil akidah itu harus qat'i. Maka ketika negara mengadopsi dalil akidah itu harus qat'i, perkara-perkara seperti itu tidak akan muncul. Kalaulah perkara itu muncul, maka bagaimana cara negara menyelesaikan? Gampang, kembalikan kepada dalil yang diadopsi oleh negara. Begitu caranya. Kalau sampai mereka mengkafirkan, maka mereka bisa diambil tindakan hukum oleh negara. Karena mereka melakukan tindakan yang melanggar. Ya, dan ini akan bisa menimbulkan perpecahan atau friksi, bahkan konflik horizontal di tengah-tengah umat gara-gara perkara akidah yang tidak qat'i tadi. Maka untuk menutup supaya ini tidak terjadi, negara akan mengadopsi itu. Supaya apa? Konflik yang berpotensi muncul akibat perbedaan furu' akidah tadi itu bisa ditutup. Nah, itulah diantaranya diadopsi oleh negara. Paham ya? Tetapi misalnya ya dalam konteks yang lain ya seperti Mu'tazilah pada zaman Al-Ma'mun diadopsi oleh negara. Maka negara dalam kasus ini melakukan kesalahan karena dia sudah menjadikan negara itu menjadi negara madhab. Tidak boleh. Karena negara mengadopsi madhab akidah tertentu. Nggak boleh. Ini dampaknya serius karena itu akan menyebabkan orang yang berbeda paham dengan negara akan dihukum oleh negara. Ya kan? Nah, itu yang terjadi. Fitnah khalqul Quran macam-macam itu yang terjadi gara-gara negara sudah keluar. Dia seharusnya tidak perlu mentabani perkara seperti itu, tapi dia tabani. Konsekuensi dari tabani tadi mengakibatkan negara kemudian menghukum orang-orang yang berbeda pandangan dengan dia. Maka dalam hal ini negara tidak boleh mengadopsi madhab seperti itu. Nah, ini termasuk negara mengadopsi dalil. Kenapa dalil perlu diadopsi? Karena ini untuk menentukan apakah negara ini nyeleweng ataukah tidak. Misalnya ketika negara itu menetapkan dalil itu yang dipakai adalah 4, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Sahabat, dan Qiyas. Berarti kalau negara, khalifah mengadopsi hukum, katakanlah menjadi undang-undang dan sebagainya, lalu kemudian diambil bukan dari 4 tadi, berarti itu bukan hukum syara. Karena itu bisa dianggap itu nyeleweng. Nah, ada patokannya. Nah, itu caranya. Ya, itu caranya. Nah, ini contoh-contoh ya. Contoh-contoh. Jadi prinsipnya tidak semua perkara harus ditabani. Tapi yang ditabani adalah perkara-perkara yang akan menjadi pondasi sekaligus menjadi penentu perjalannya negara tadi. Gitu. Ya, maka negara tidak boleh mengadopsi madhab, apakah itu madhab akidah maupun madhab fikih, tidak boleh. Di zaman Khilafah Utsmani itu negara mengadopsi madhab Hanafi. Akhirnya kemudian condong kepada madhab tertentu. Ini tidak boleh. Ya. Nah, jadi intinya negara itu mengayomi semua madhab. Semua madhab. Ya. Nah, kemudian muncul pertanyaan begini. Bagaimana caranya Hizbut Tahrir bisa berdiri di atas semua madhab? Itu sudah dibahas oleh Setaki di dalam pembahasan saksi yang pertama, bab ya usul fikih. Ya. Kemudian dirumuskan oleh beliau di dalam kajiannya tentang usul fikih, yaitu saksi yang ketiga.
Jadi kalau beliau menceritakan tentang bagaimana Imam Syafi'i dan bagaimana usul fikihnya Imam Syafi'i, itu digunakan untuk menjadi jembatan, atau istilahnya usul fikihnya Imam Syafi'i ini bisa kita katakan sebagai usul fikih semua madhab. Jadi Imam Syafi'i membangun usul fikih bukan hanya untuk madhab Syafi'i, tapi semua madhab. Ya. Nah, Syaitaki dengan usul fikihnya, dengan saksi yang ketiga itu juga sama. Maka itu yang saya katakan, berarti usul fikih ini bisa berdiri ya di semua mazhab. Nah, dengan begitu ya artinya dia semua mazhab bisa hidup ya, dan nggak ada masalah ketika Hizb nanti berhasil untuk mendirikan atau mengembalikan khilafah di tengah kehidupan umat ya, dan mazhab-mazhab yang lain akan bisa tumbuh subur ya. Demikian juga usul fikih yang dijadikan pondasi atau patokan tadi itu bisa menyelesaikan semua problem yang dihadapi oleh mazhab-mazhab tadi. Nah, ini. Jadi itu ya. Baik ya, saudara sekalian, itu tentang tabani ya. Jadi pembahasan tentang tabani tadi saya coba elaborasi dari kitab Saksya yang kedua